Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu baik, sehat, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Kali ini Kang Restu akan melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu cerita yang berjudul Ratna. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Dendam Ratna. Mamat meminta ke temannya untuk berkumpul di rumahnya sebelum ke rumah Agus. Tak lama kemudian temannya pun sudah pada kumpul di depan rumah Mamat. Lalu ia keluar dari dalam kamar dan mengambil kunci mobil di tas pintu. Lalu mereka berempat segera melanjutkan mobilnya ke rumah Agus. "Gue heran deh sama orang tua gue," ucap Mamat mulai bercerita. "Heran kenapa?" "Ya, masa darah mereka gak ada yang cocok sama gue, sedangkan mereka kan orang tua gue." "Ya juga sih, tapi ya gue gak tau juga." "Tapi aneh gak sih kalau gitu?" Coba aja lo nyari tahu," saran teguh kepada Mamat. "Males ah." Lu mah males aja, Mat," jawab Udin dengan sewot. Tak lama kemudian mobil yang mereka tumpangi kini sudah sampai di depan rumah Agus. Mereka pun langsung masuk ke dalam rumah Agus. Bukannya tidak sopan, tetapi kerap sekali mereka bertamu tidak ada orang tuanya. Jadi ya mereka bisa bebas masuk lagi pula, mereka sudah berteman sejak lama. Jadi sudah sering tahu karakter masing-masing. Di sisi lain, Agus yang sedang sakit kondisinya semakin memburuk. Teror Ratna pun semakin mengganggu. Tanpa pikir panjang, mereka masuk ke dalam kamarnya yang berada di lantai 2 dan mendapati Agus yang begitu pucat. Sontak mereka semua menjadi panik. Lu kenapa, Gus? Pucat banget muka lo," tanya Teguh dengan panik. Agus pun tak menjawab. Tatapan matanya kosong tetapi terus memandang ke atas lemari. Lo liatin apa sih, Gus? Kosong banget tatapan lo," tanya Udin dengan penasaran. Lagi-lagi Agus pun tak menjawab, tetapi ia mengangkat jari telunjuknya dan menunjuk ke arah atas lemari. Mereka semua pun mengikuti arah tunjuk Agus. Namun keempat temannya tidak melihat apa yang Agus lihat. "Gak ada apa-apa, Gus. Emang lo lihat apa?" tanya Mamat dengan penasaran. Agus pun menggeleng-gelengkan kepalanya sambil ia dipukuli sendiri. Ia sangat pusing mendengar rintihan Ratna yang semakin menjadi-jadi, hingga membuatnya menjadi stres. Ia yang kini menjadi frustasi. Dia pun mengambil gelas yang ada di atas meja lalu melemparkan ke atas lemari. Bukannya menghilang, justru suara itu semakin keras. Kini yang ia dengar hanya gelak tawa Ratna dan ancaman-ancaman yang Ratna berikan kepada Agus. Temannya berusaha menghentikan aksi Agus, namun mereka tidak bisa menghentikannya. Hingga akhirnya mereka pun menjauh melihat Agus dari luar kamar. Tenang Gus, lo jangan gini," ucap Teguh dengan nafas terengah-engah sambil menghentikan Agus. Namun yang ada kini pipinya ia ketinju tangannya Agus. "Anjir, sakit banget bangsat," gumam Teguh lalu menjauhkan diri dari Agus yang sedang kesetanan. Agus yang kesehatan pun dengan brutal membanting semua barang yang ada di depannya dengan mata yang melotot dan juga mengerikan. Temannya yang mau menghentikannya pun takut, lalu mereka hanya menyaksikan aksi Agus saat ini. Mereka juga sambil memikirkan cara agar Agus bisa tenang. Tiba-tiba Agus pun menjerit dan memukul jendela kamarnya sampai tangannya mengeluarkan banyak darah. "Pergi lo dari sini, pergi." "Selamat bermain-main denganku," rintih arwah Ratna. Kaca itu pun hancur berkeping-keping. Mereka yang melihat itu pun menjadi shock. Gus, pekik mereka dengan kompak. Saat mereka mau mendekati, tiba-tiba Agus lari keluar kamar. Ia berlari sangat cepat sambil menjambak-jambak rambutnya sendiri. Mau kemana lo, Gus?" tanya Udin dengan berteriak. Mereka semua ikut berlari mengejar Agus. Tadi sangka-sangka kini Agus sudah ada di Pantura. Ia pun terus berlari dan menjerit. Orang-orang yang melihatnya pun merasa aneh. Hal yang tak disangka-sangka pun terjadi.
Agus berlari ke tengah jalan, lalu dari arah timur ada truk tonton. Dengan kecepatan tinggi menghantam tubuh Agus hingga tubuhnya kini terseret kurang lebih 100 meter dari tempat kejadian. Suara klakson truk menghiasi kematian Agus. "Agus!" teriak mereka secara bersamaan. Mereka pun langsung menghampiri jasad temannya yang terlindas truk itu. Kematian Agus begitu mengenaskan. Organ dalamnya keluar semua, kepalanya pecah tertindas ban. Tangan dan kakinya patah menyebar cukup jauh dari TKP. Bola matanya melotot terpisah dari tengkorak kepalanya. Kejadian itu membuat jalanan sangat macet. Bagaimana tidak, mereka membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencari potongan-potongan tubuhnya. Kurang lebih 3 jam kemudian jalanan kembali normal. Namun mereka masih belum menemukan otaknya Agus. Saat kejadian itu berlangsung, arwah Ratna kini melihatnya dengan penuh rasa bahagia. Ia pun tak ada henti-hentinya ketawa dengan puas. Mereka semua takut memberitahu kepada orang tua Agus. Di sela-sela ketakutan itu, mereka semua lebih takut akan jadi korban arwah Ratna selanjutnya. Mau tak mau mereka pun menelepon ibunya Agus. Tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya mereka pun kembali ke rumah Agus. Mereka semua merasa aneh karena mendengar teriakan amarah ibunya Agus. "Kamu ini udah pengangguran, penakut, bisanya cuma nyusahin aja. Tuh kan, kaca kamu pecah. Siapa yang mau ganti ya? Kamu pikir nyari uang itu gampang?" bentak ibunya ke Agus. Kok ibunya lagi marah-marah? Emang marah-marah sama siapa dah? Tanya Udin merasa janggal. Mereka semua pun langsung menghampiri ke asal suara yang berada di kamar Agus. Pintu terbuka lebar, mereka syok mendapati ibunya Agus yang sedang marah-marah. Dengan rasa penuh takut, Mamat pun memberanikan diri bertanya kepadanya. "Bu, ibu marah-marah sama siapa?" tanya Mamat dengan pelan. "Kamu gak tahu ah? Ini anak ibunya satu ini udah pecahin kaca jendela kamarnya sendiri," sentak ibunya Agus dengan marah. "Bukannya Agus tadi udah meninggal, Bu? Kan kecelakaan sekitar 3 jam yang lalu." "Mana mungkin? Ini Agus masih di sini," ucap ibunya lagi dengan nada tinggi. Dan saat ibunya menggeser posisinya, disitulah nampak arwah Ratna yang rupanya kini ia menyamar menjadi Agus. "Ratna!" pekik mereka secara bersamaan. Ratna yang merasa termanggil pun kembali mengukir senyumannya yang menyeramkan, dengan mata yang melotot dan diiringi gelak tawanya yang mengerikan. Di saat seperti itu, Mamat berusaha memberanikan diri mengatakan yang sebenarnya. "Bu, yang ibu marah-marahin itu bukan Agus. Ini foto Agus, Bu. Tadi kecelakaan," ucap Mamat dengan nada bergetar. Mereka pun sempat memotret kecelakaan tadi sebagai bukti. "Hah? Apa? Jadi anakku sudah meninggal?" ucap ibunya tak percaya. "Iya, Bu. Ibu yang sabar ya. Ikhlasin saja," ucapnya Udin berusaha menenangkan. "Aduh, alhamdulillah kalau anak itu sudah mati, gak bakal ada lagi yang repotin saya," ucap ibunya Agus. Mereka semua dibikin pusing dengan ucapan ibunya Agus. Entah mereka tidak tahu permasalahan apa yang Agus alami di rumahnya. Setelah mengurus-ngurus jenazahnya, kini mereka semua pulang ke rumah masing-masing dan akan dimakamkan besok pagi. Pada keesokan harinya, kini keluarganya Agus pun sudah lengkap mengiringi pemakaman anaknya. Dan ternyata semasa Agus hidup, ia sering membantah ibunya dan sekali melawan ayahnya, sehingga orang tuanya tidak begitu merasa kehilangan sosok Agus. Di sisi lain, sosok Ratna terlihat menyeringai puas melihat kematian Agus. Pemakaman Agus berjalan dengan lancar. Mereka memutuskan untuk berkumpul di warung biasanya dan membahas perihal kematian Agus dan teror Ratna yang kerap kali dirasakan semuanya. "Kira-kira mau kita apakan ya barang buktinya?" "Dikubur aja, Mat. Kalau dibakar kan takut ada yang curiga." "Yaudah, ayo sekarang aja gimana? Mumpung jam segini masih sepi." "Emangnya mau dikubur di mana?" Di belakang warung ini aja deh, biar kita bisa pantau." "Yaudah deh, ayo buru," jawab Udin dengan bersemangat. Mereka pun mengubur barang bukti itu menggunakan pacul yang mereka pinjam ke Pak Somad, selaku pemilik warung itu. Aldo melihat mereka sedang menggali tanah saat Aldo membeli rokok di warung itu. "Lah,
Itu bukannya Bang Teguh sama temannya ya? Mereka lagi gali tanah. Buat apaan ya? Tanya Aldo di dalam hati. Aldo tak berani mendekat, ia hanya memperhatikannya saja dari kejauhan. Saat Aldo sedang melihat mereka, tiba-tiba Yanto balik badan melihat-lihat keadaan sekitar. Lalu Aldo langsung memberikan uangnya ke Pak Somad lalu pergi. Bukannya itu Aldo ya? Kalau udah lihat, gimana Mat? Mana? Tanya Mamat dengan panik. Udah pergi sih. Tadi sih dari warung, jawab Yanto dengan Mamat. Gak mungkin, kamu ngeliat kali ya. Kita kan lumayan jauh jaraknya dari warung. Iya deh. Dan selang beberapa menit kemudian, mereka pun sudah selesai menguburkan barang buktinya. Lalu mereka kembali dudukan di warung tadi. Tak lama kemudian Yanto pun izin ke temannya pulang lebih awal. Bro, gue pulang dulu ya, pamit Yanto kepada mereka. Tumben balik dulu toh. Gak enak badan gue. Ya sudah, hati-hati ya. Makasih toh udah bantuin, ucap Mamat kepada Yanto. Saat di perjalanan, Yanto melihat ada cewek cantik nangis sendirian di pos ronda. Itu cewek siapa ya? Gue kok baru lihat. Samperin ah, gumam Yanto di dalam hati. Kenapa Neng? Kok nangis? Tanya Yanto kepada cewek itu. Aku tersesat, jawab cewek itu. Emang kamu orang mana? Kok tersesat? Desa seberang bang. Oh, ya sudah. Ayo saya anterin pulang Neng. Emangnya gak apa-apa bang aku nebeng? Tanya cewek itu merasa tak enak. Udah, gak apa-apa kok. Kebetulan aku juga mau pulang habis dari warung. Biar sekalian jalan, jawabnya Yanto dengan perasaan iba. Makasih ya, ucapnya cewek itu dengan datar. Cewek itu pun naik ke motor Yanto. Lalu Yanto mengantarkannya sampai di rumahnya. Saat di perjalanan, Yanto merasa janggal karena saat Yanto melihat di spion tidak ada pantulan cewek itu. Tetapi saat Yanto melihat ke belakang, cewek itu masih ada. Saat melewati kuburan aku bertanya-tanya ke cewek itu, karena dari tadi Yanto rasa hanya berputar-putar saja tidak sampai-sampai. Rumah kamu di sebelah mana? Dari tadi kok cuma muter-muter aja Neng? Tanyanya Yanto mulai merasa tidak enak. Situ bang, belok kiri. Aku pun menuruti perkataannya belok kiri. Tapi pas aku tanya kembali ke cewek yang tadi aku bonceng, ternyata sudah tidak ada. Kok kuburan Neng? Yang benar aja, tanyaku sambil menghadap ke belakang. Saat itu aku pun sangat terkejut karena cewek itu tidak ada. Seketika bulu kuduku merinding semua. Ampun dah, kok hilang? Gumamku di dalam hati. Tiba-tiba aku mendengar suara yang mengerikan. Terdengar gelak tawa Ratna yang menggelegar. Yanto yang mendengarnya pun langsung menghadap ke atas pohon di depannya. Yanto melihat arwah Ratna yang tersenyum mengerikan. Ingin sekali aku berteriak, namun seakan-akan ada yang membekap mulutku. Aku pun langsung memutar motorku dan pergi dengan kecepatan tinggi. Arwah Ratna yang melihat aku ketakutan pun tertawa menyeramkan sampai aku menghilang dari pandangannya. Dengan nafas terengah-engah, aku pun sudah sampai di rumah. Aku langsung berlari ke kamar mandi membersihkan diri terlebih dahulu. Kemudian aku pun ke kamar, tak peduli orang tuaku memanggil menyuruhku untuk makan dulu. Aku terus kepikiran kejadian tadi. Sampai-sampai aku trauma kalau mau bawa motor lagi. Tubuhku saat itu ingin istirahat, aku lalu memejamkan mataku sejenak. Namun aku merasa kalau aku sedang diawasi seseorang di balik pintu. Saat aku membuka mataku, ternyata tidak ada siapa-siapa. Aku pun memejamkan mataku lagi karena sudah tak kuat menahan kantuk. Tetapi tiba-tiba ada yang menarik selimutku sampai ke lutut. Apa sih narik-narik gue? Gue mau tidur, gak usah ganggu, ucapku dengan jengkel. Sejenak aku merasa tenang, tapi beberapa menit kemudian gangguan itu pun muncul lagi. Kini selimutku ditarik sampai jatuh ke bawah. Aku yang merasa kedinginan pun mencari-cari selimutku dengan mata yang masih terpejam. Saat aku meraba-raba, aku merasakan ada tangan yang dingin. Tangan siapa ini? Gumamku dengan ketakutan. Aku pun berusaha membuka mataku yang masih mengantuk.
Saat aku melihat ternyata itu adalah sosok Ratna yang sedang menatapku dengan sorot mata yang tajam. Kemudian ia pun tertawa dengan menyeringai. Pergi! Pekiku dengan lantang sambil melemparkan bantal ke wajahnya yang seram. Dengan sigap aku pun mengambil selimut yang terjatuh, lalu aku menyelimuti tubuhku lagi. Sekarang aku merasa atmosfer di kamarku telah berbeda. Lampu kamarku pun menjadi mati nyala terus menerus. Tawanya juga tak henti-henti membuatku pusing sendiri mendengarnya. Aku yang mulai frustasi. Aku pun mencari sesuatu untuk kulemparkan ke arahnya. Dan sialnya aku tidak menemukan barang apapun di atas nakas. Tapi aku teringat aku memasukkan jam bekerku ke dalam laci. Aku pun segera mengambilnya bersiap-siap untuk melemparkan ke arahnya jika dia menampakkan wajahnya lagi. Aku memberanikan diri untuk melihat sosoknya, namun saat aku membuka mataku, aku tak melihat sosok itu lagi. Akhirnya aku pun bernafas lega dan melanjutkan tidur lagi. Namun saat aku mulai memejamkan mataku lagi, aku merasa seperti ada yang menindih tubuhku, rasanya berat sekali. Saat kubuka mataku pelan-pelan, rupanya itu sosok tadi yang sekarang berdiri di atas tubuhku dengan senyumnya yang sangat mengerikan. Sontak aku pun mengambil jam beker yang sudah aku persiapkan tadi, lalu kulemparkan ke arahnya. Tawanya pun kini semakin menggelegar. Aku semakin takut dibuatnya, hingga aku tak berani untuk keluar dari dalam selimut sampai pagi tiba. Hari pun mulai berganti. Aku masih bergelut manja di bawah selimut kesayanganku. Namun cahaya matahari kini mulai merasuki kamarku melewati celah jendela. Jam berapa ya ini? Gumamku yang masih mengantuk. Loh, jam beker gue di mana sih? Perasaan biasanya juga di laci. Gumamku sambil mencari-cari jam bekerku. Sesaat aku teringat kejadian semalam. Sial, lupa gue. Kalau jamnya kan semalam gue lempar. Untung masih jam 7, ucapku sambil melihat jam di layar ponselku. Aku pun langsung bereskan tempat tidurku lalu pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Saat aku sudah selesai dari kamar mandi, aku melihat ibuku yang sedang menyiapkan sarapan lalu aku menghampirinya. Tumben bu, pagi-pagi masih di rumah, biasanya udah pergi. Tanyaku basa-basi. Hening tidak ada jawaban, wajahnya pun terlihat pucat pasi. Tak seperti biasanya, tapi aku tetap tak menghiraukannya. Aku yang merasa diabaikan pun aku acuh. Lalu aku mengambil piring dan menyendokkan secentong nasi dan juga beberapa lauk yang sudah dihidangkan, begitupun ibuku. Aku dan ibuku menyantap sarapan bersama yang duduknya kini berhadapan. Lagi-lagi ibu terlihat diam, mungkin dia sedang tidak enak badan. Sesekali juga aku sambil melihat-lihat media sosial di ponselku. Namun saat lagi menikmati makan, terdengar ketukan pintu dari arah luar saat pintu terbuka, dan terlihat sosok wanita yang ternyata ibuku. Sontak aku pun syok dan melihat ke arah wanita yang tadi kukira ibuku. Ternyata sudah tak ada di tempat semula. Mulutku pun menganga dengan terdiam. Udah beli makan toh? Tanya ibuku. Aku masih terdiam dan kaget. Setelah dia melihat apa yang aku makan, ibu pun langsung berteriak melihat apa yang telah aku makan. Astaga, Yanto, kamu makan apa? Buang sekarang. Aku pun bingung dengan ibuku. Setelah aku lihat makanan yang tengah aku makan, aku tersentak kaget melihat seguduk cacing dan belatung. Perutku pun terasa teraduk seketika aku berlari ke kamar mandi untuk memuntahkan isi perutku. Setelah itu ibu pun menghampiri dan bertanya, Yanto, kamu gak ngelakuin hal yang aneh-aneh kan? Tanya ibuku dengan panik. Lalu aku pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Aku pun menjelaskan secara detail. Ya sudah, lain kali hati-hati dan jangan melakukan hal yang aneh-aneh. Iya bu. Pada malam harinya, malam ini aku tidak ingin kemana-mana meskipun teman-temanku seperti biasa akan berkumpul di warung. Tapi biarlah malam ini sepertinya aku butuh istirahat. Tubuhku kini demam tinggi sampai menggigil. Perlahan mataku pun terbenam dan larut dalam mimpi. Tapi belum lama tubuh ini menjelajah alam mimpi terlalu jauh. Lamat-lamat aku mendengar lagi rintihan seseorang. Semakin kubiarkan suara itu, kini terdengar semakin pilu dan terdengar menyayat hatinya. Aku pun terbangun dan melihat ke sekitar tidak ada siapa-siapa. Lalu kuteruskan langkahku ke kamar mandi karena aku mendengar seperti ada seseorang yang sedang mandi. Namun setelah ku cek,
Ternyata tidak ada, tapi sekelibat mataku seperti menangkap sosok bayangan putih. Bulu kuduku pun mulai meremang. Seketika aku menyalakan lampu, tapi anehnya lampu tak bergeming. Aku melihat dari atas, lampu tetangga lainnya padahal menyala. Aku pun mengambil handphone untuk mengaktifkan senternya. Terdengar dari arah belakang seperti ada dengusan nafas berat. Kini kuarahkan senter ke sumber suara dan sudah berdiri tegak sosok menyeramkan. Dengan mata melotot yang hampir lepas menatapku dengan tajam. Seketika tubuhku kaku, nafas dan suaraku pun terasa tercekat. Kini wajah menyeramkan itu hanya berjarak 1 jengkal di hadapanku, dengan bau yang sangat anyir dan busuk. Tiba-tiba sosok itu mencekikku dan mengempaskan tubuhku hingga terpental. Aku pun mencoba bangkit, tapi kepalaku serasa berat karena benturan keras. Sosok itu kini tertawa dengan menggelegar. "Kau pikir kamu pergi kemana? Kau akan segera menyusul temanmu yang biadab itu." Tolong maafkan saya. Aku masih ingin hidup untuk menebus semua kesalahanku. Ampun, Rat, ampun. Pakaiku dengan suara terbata-bata. "Ampun katamu. Kau pikir aku ingin menjadi seperti ini? Kau pikir aku tidak ingin hidup selayaknya orang biasa? Tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu mati secepat itu. Kau harus membayarku semuanya. Lebih pedih dari apa yang kurasakan." Serunya sosok Ratna yang suaranya semakin mengerikan. Dia pun kembali mencekikku dengan kuku tajamnya yang sebagian menusuk leherku. Aku tak mampu berbuat apa-apa, hanya linang air mata yang terus luruh ke pipiku. Dan kesadaranku pun perlahan-lahan menghilang dan semuanya menjadi gelap. Pada keesokan harinya, Yanto pun perlahan tersadar dengan darah bercucuran yang sudah mengering. Ia pun terbangun dan bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan darah kentalnya. Kini benar-benar hancur memikirkan kejadian semalam. Ia tak berani keluar dari kamar. Tiba-tiba saat itu, pintu kamarnya pun ada yang ngetuk. Tok tok tok. "Toh, kamu sudah bangun belum? Sini keluar. Mama mau ngomong. Mama mau keluar kota, toh," ucap ibunya Yanto. "Ya udah, hati-hati ya, Mah. Yanto lagi di kamar mandi," saut Yanto dengan suara yang terdengar parau. "Kamu gak apa-apa kan, Nak?" "Iya, Mah. Udah gak apa-apa." "Ya sudah, Mama pamit." Hening tidak ada jawaban darinya. Kini Yanto semakin tertekan. Dia benar-benar kehabisan akal apa yang harus dia lakukan. Setelah selesai membersihkan diri, Yanto pun terlelap dan dia seperti bermimpi melihat sosok tubuhnya seperti dimakan oleh arwah Ratna. Dia pun terbangun dengan nafas yang ngos-ngosan. Dan benar saja, di samping tidurnya seperti ada sosok yang tengah tertidur di dalam selimutnya. Yanto pun perlahan membuka selimut dan ia pun terlonjak kaget. Sosok Ratna telah menyeringai menatapnya dengan tajam. "Pergi dari sini, pergi." "Kau takkan bisa lari dariku." "Tidak, tolong, ampun." Yanto pun berlari dan terjatuh. Sosok Ratna kian berubah menjadi besar dan mengangkat kaki Yanto, lalu Ratna pun mengempaskan Yanto ke arah kamar mandi. Yanto pun mencoba berdiri dengan langkahnya yang tertati-tati. Diikuti sosok Ratna dari belakang. Langkahnya terhenti di dekat jendela. "Ampuni aku, tolong, jangan bunuh aku." "Dasar manusia biadab," gemar Ratna. Dengan penuh dendam, Ratna pun mencapik-capik tubuh Yanto. Hingga baju yang ia kenakan pun combang-cambing, hanya menyisihkan beberapa helai. Kemudian sosok Ratna pun mendorongnya dengan keras hingga ia terjatuh dari jendela lantai 2. Gemertak tulang terdengar renyah di telinga Ratna. Ampunilah aku mohon." Arang Yanto dengan kondisi kaki yang sudah patah dan wajah yang dipenuhi dengan pecahan kaca. Rintihan Yanto bagaikan nyanyian sahdu di telinga Ratna. "Kini tiba waktumu menyusul teman biadabmu." Ratna pun menancapkan pecahan kaca ke alat vital Yanto. Darah segar mengucur di area vital diiringi suara Yanto yang semakin tak terdengar. Dan Yanto pun tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Arang Yanto yang mengembuskan nafas terakhirnya. Sosok Ratna pun menyeringai dengan senyuman yang puas dan perlahan berubah menjadi kepulan asap yang hitam. Pada keesokan harinya, Pak Danu melintas dari arah kebun melewati depan rumah Yanto.
Samar-samar dia melihat sosok pemuda tergeletak. Pak Danu pun yang penasaran. Dia perlahan menghampiri. Dan saat dia menghampiri, betapa syok dan kagetnya Pak Danu ketika melihat jasad Yanto yang tergeletak tanpa busana dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Hah? Yanto? Tolong! Tolong! Teriak Pak Danu. Sontak para tetangga pun berlarian ke arah sumber suara itu. Dan mereka pun tampak terkejut melihat kondisi Yanto tanpa busana dan mengenaskan. Pak, ini kenapa, Pak? Teriak Bu Indah. Saya tidak tahu, Bu. Saya melihat kondisinya sudah seperti ini. Jawab Pak Danu. Ya sudah, sebaiknya kita bawa ke rumah sakit saja, Pak. Biar ada yang mengurus jenazahnya. Kayaknya keluarganya juga sedang gak ada di rumah deh. Sahut warga yang lainnya. Ya sudah, saya akan memberitahu kepada Pak RT dulu. Sahut Pak Danu. Jenazah Yanto pun kini dilarikan ke rumah sakit. Selang beberapa waktu, Mamat pun melintasi depan rumah Yanto. Lalu ia melihat keramaian di rumah Yanto dan ia pun menghampiri dan bertanya. Ada apa nih, Pak? Kok rame-rame? Tanya Mamat. Nak Yanto ditemukan meninggal tanpa busana. Kondisinya juga mengerikan banget. Jawab Pak RT kepada Mamat. Bak disambar petir di tiang bolong. Mamat pun syok dan langsung panik. Ini sudah pasti ulah Ratna, gumam Mamat. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus melakukan sesuatu. Ia pun saat itu segera menelepon teman-temannya. Halo Din, cepat kumpul di warung. Seperti biasa, cepat. Santai dulu dong ngomongnya. Ada apa? Gak ada waktu buat jelasin. Pokoknya kumpul aja, cepat. Ajak teman yang lain. Oke, gue segera kumpul ke situ. Dan singkat cerita, mereka pun berkumpul di warung seperti biasa. Mamat terlihat mondar-mandir menunggu kedatangan temannya. Akhirnya mereka berdua pun datang tanpa basa-basi. Mamat pun menjelaskan semuanya. Lo udah pada tahu belum? Yanto meninggal. Jaga mulut ya lo. Jangan ngomong sembarangan. Seru Udin. Ia pun langsung emosi. Woi, udah dengerin dulu. Lo pikir muka gue kelihatan lagi bercanda? Gue serius. Gue barusan tadi lewat depan rumah Yanto. Dan sekarang jasad Yanto sudah di rumah sakit. Jelas Mamat kepada Udin. Hah? Yaudah, ayo kita sekarang ke rumah sakit. Ajak Udin kepada teman-temannya. Bentar dulu, gue belum selesai. Ada yang lebih penting dari hal itu. Lu bener-bener ya, Mat? Dengerin gue dulu. Seru Mamat sambil menggebrak mejanya. Akhirnya Udin pun mengerti dan mendengarkannya dengan seksama. Lo nyadar gak? Kematian Agus dan Yanto ada yang janggal. Gue berpikir ini semua pasti ada kaitannya dengan arwah Ratna. Secara kan kita semua sudah mengalami teror yang sama. Coba kalian pikir baik-baik. Udin dan Teguh pun terdiam dengan wajah yang mulai panik. Lo semua gak mau kan jadi korban berikutnya? Ya gue gak mau lah. Gue kan juga masih pengen hidup. Jawab mereka berdua dengan kompak. Nah itu, kita harus lakukan sesuatu. Kita gak bisa tinggal diam saja. Bisa-bisa kita jadi korban selanjutnya. Jadi kita harus gimana, Mat? Kita harus panggil dukun untuk melenyapkan arwah Ratna. Hah? Emangnya kita harus cari dukun kemana, Mat? Udah, lo santai saja. Gue punya kenalan. Besok kita harus kesana secepatnya. Ntar lo pada kesini ya. Gue jemput di sini juga. Jawab Mamat. Singkat cerita, mereka pun mendatangi dukun di desa seberang. Dengan kecepatan sedang, Mamat melajukan mobilnya menuju ke rumah dukun yang akan memakan waktu kurang lebih 40 menit. Mereka pun akhirnya sampai juga di rumah dukun tersebut. Mamat pun lalu mengetuk pintu rumah yang nampak seperti bangunan zaman dahulu. Tok tok tok. Permisi. Namun tidak ada jawaban. Namun Mamat tak menyerah begitu saja. Lalu Mamat mengetuk pintunya lebih keras. Tok tok tok. Permisi, Mbak Jito. Ini saya Mamat. Tak lama kemudian pintu pun perlahan terbuka. Keluarlah sosok lelaki parubaya dengan perawakan yang agak kecil. Rupanya kamu, Mat. Silakan masuk dulu.
ucap Mbak Jito. Mereka bertiga pun langsung masuk ke dalam rumah Mbak Jito. Mamat pun langsung menceritakan semuanya dengan detail. Mbak Jito pun sejenak terdiam lalu ia berkata, "Kalau seperti itu, Mbak Jito tidak bisa membantu. Karena itu semua ulah kalian. Dan itu sangat berisiko jika Mbah ikut campur." terang Mbak Jito panjang lebar. "Tolong Mbah, kami tidak mau mati Mbah. Berapapun akan kami bayar. Sekarang saya sudah membawa uang 70 juta. Nanti akan saya tambahkan lagi lah, 2 kali lipat, jika Mbah berhasil melenyapkan arwah Ratna." Mbak Jito pun nampak tergiur dengan tawaran Mamat yang terdengar fantastis. Dan Mbak Jito pun mengangguk-anggukkan kepalanya perlahan. "Baiklah, akan saya coba. Tapi saya tidak bisa menjamin," ucap Mbak Jito. "Tolong ya Mbah, tolong. Akan saya usahakan besok. Kalau gitu, kalian juga besok datang ke sini lagi ya, membawa perlengkapan, sesajen untuk ritual pemanggilan arwah Ratna. Sekarang kalian boleh pulang dulu," ucap Mbak Jito. "Ya sudah, kalau begitu saya permisi dulu Mbah. Ini uangnya," ucap Mamat memberikan uangnya. "Besok kalian jam 11 malam harus sudah sampai di sini dengan membawa sesajen yang lengkap." Iya Mbah, kalau gitu permisi Mbah. Pada keesokan harinya, mereka bertiga pun disibukkan membeli perlengkapan sesajen untuk nanti malam. Singkat cerita, waktu menunjukkan pukul 9 lebih. Mereka pun bergegas meluncur ke rumah Mbak Jito untuk segera melakukan ritual. Dalam perjalanan mereka nampak saling diam dengan masing-masing pikiran yang berantakan. Dalam hati mereka bertanya-tanya, akankah mereka berhasil melenyapkan arwah Ratna? Dan selang beberapa waktu, mereka akhirnya sudah sampai di rumah Mbak Jito. Terlihat Mbak Jito sudah bersiap dengan pakaian yang serba hitam lalu menuntunnya ke ruangan khusus ritual. Setelah sudah siap, mereka pun segera melakukan pemanggilan arwah Ratna guna melenyapkan arwah Ratna. Mbak Jito pun langsung nampak duduk bersila sambil berkomat kamit membacakan mantra. Seketika suasana ruangan menjadi mencekam dengan benda yang bergerak-gerak dan lampu yang remuk. Mereka bertiga pun nampak mencium nyalinya ketika melihat suasana yang semakin tak karuan. Tubuh Mbak Jito tampak bergetar hebat. Sontak kepulan asap hitam dengan sepasang mata merah menyala. Perlahan berubah wujudnya menjadi sosok arwah Ratna. Dan kemudian tawa arwah Ratna pun terdengar menggelegar. "Beraninya kalian menarikku ke sini." Mat, kita harus bagaimana ini Mat? Tanya Teguh dengan panik. "Sudah, lo tenang aja, konsentrasi. Pasti Mbak Jito bisa menyelesaikannya," ucap Mamat. Di sisi lain Udin pun nampak syok dan terdiam tak bisa berkata-kata ketika melihat semua kejadian di depan matanya. Di situ terjadilah pertarungan sengit antara Mbak Jito dan arwah Ratna. Sampai-sampai akhirnya tubuh Mbak Jito ini bergetar dan terangkat ke langit-langit rumah. Dan kemudian dijatuhkan dengan posisi kepala di bawah dan terhentak dengan keras. "Aku tidak sanggup," Orang Mbak Jito sambil terbatuk muntahkan darah dengan posisi leher yang sudah patah. Sontak Mbak Jito pun lari tunggang langgang meninggalkan mereka bertiga. "Hah? Sialan Mbak Jito," dengus Mamat. "Mat, gue gak mau mati Mat," seru Udin dan juga Teguh. "Beraninya kalian. Tunggu giliran kalian. Kalian akan mati. Mati." Pekik arwah Ratna. Kemudian arwah Ratna berubah menjadi kepulan asap hitam dan menghilang. Mereka bertiga nampak panik dengan ancaman Ratna. Mereka pun segera keluar dari rumah Mbak Jito. "Kita harus gimana lagi Mat?" "Kita harus cari dukun lagi." "Gue udah gak punya duit lagi anjing." "Udah, lo gak usah khawatir. Itu pun kalau waktu kita sampai Mat." "Udah, sekarang kita pulang dulu. Atur strategi," ucap Mamat kepada teman-temannya. Dan akhirnya mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Di dalam perjalanan, mereka kembali terdiam larut dalam pikirannya masing-masing. Dan tiba-tiba saja ada seekor kucing hitam melintas di depan mobil. Dan Mamat pun tak bisa mengendalikan kemudi mobilnya, sehingga dia menabrak kucing tersebut, tapi Mamat tak mengerokannya
dan tetap melanjutkan perjalanan ke rumah masing-masing. Pada keesokan harinya, sementara dari Aldo, seiring berjalannya waktu, kini Aldo pun perlahan mencoba melupakan Ratna, gadis ayu yang baik hati yang teramat kucintai dari kecil. Harapan kini hanya tinggal harapan. Ternyata semua tidak akan menjadi nyata karena dia telah pergi tidak dengan siapa-siapa, tapi dia pergi ke pelukan yang maha kuasa. Tapi terkadang terbesit di pikiran, aku merindukan sosoknya dan bagiku mungkin tak ada wanita seperti dia di dunia ini. Sudahlah. Sontak aku pun tersadar dari lamunanku setelah mendengar bunyi teko yang sedang kunantikan mendidih untukku membuat kopi. Nggak akan lupa, gumamku sambil berlari kecil ke arah dapur. Segera kuseduh kopi dan kusulut sebatang rokok sambil duduk di teras depan kontrakan ditemani angin malam yang sepoi-sepoi. Saat aku tengah menikmati rokok dan kopi sambil berselancar di sosial media, lamat-lamat aku mendengar suara seorang tengah memanggil namaku. Suaranya tak asing di telinga dan ingatanku. Dan Ratna. Aku melihat dari kejauhan, sosok Ratna tengah berdiri dengan wajah yang sangat cantik dan melambaikan tangan ke arahku. Kukucek beberapa kali mataku dan benar saja, itu adalah Ratna. Dengan lari kecil aku pun menghampiri sosok Ratna dan tiba-tiba sosok itu menjadi seperti transparan dan kemudian menghilang. Lututku langsung lemah dan menyentuh tanah, dan kini aku tersadar bahwa Ratna kini telah tiada. Akhirnya aku pun masuk ke rumah dan merebahkan tubuhku. Kejadian tadi membangkitkan lagi rasa penasaranku untuk mencari tahu kebenaran tentang kematian Ratna. Mungkin saja arwahnya belum tenang, gumamku, dan perlahan mataku pun terpejam. Pada keesokan harinya, aku bertemu Bu Warni saat aku berjalan mencari sarapan. Aku lihat Bu Warni tengah memilih-milih sayuran. Nak Aldo, mau kemana nak? Ini Bu, mau cari sarapan. Gak mampir nak ke rumah ibu? Iya Bu, nanti mampir kok. Ya sudah, aku lanjut dulu ya Bu. Iya nak. Aku pun melanjutkan langkahku, dalam hatiku bergumam, apa aku cerita aja kali ya ke Bu Suwarni? Batinku, secara Ibu Suwarni memang nampak peduli semasa Ratna masih hidup. Akhirnya aku pun memantapkan hati untuk menceritakan ke Bu Suwarni nanti. Singkatnya aku pun pulang ke kontrakan. Setelah membeli beberapa makanan dan camilan, sekali aku kembali teringat dengan kematian Agus dan juga Yanto yang terkesan janggal dan juga berurutan. Tiba-tiba ingatanku kembali pada tingkah mereka yang mencurigakan saat mereka main ke kontrakan ini. Jantungku semakin berdetak tak karuan saat mengingat aku pernah menemukan beberapa kain dan pakaian penuh darah. Semua ini membuatku semakin pusing, resahku. Aku pun akhirnya merebahkan tubuhku sejenak sebelum kulangkahkan kakiku untuk ke rumah Bu Suwarni. Semua ini harus segera aku selesaikan. Dan singkatnya, setelah beberapa menit, aku mencoba menenangkan hati dan pikiran. Aku pun berlanjut mendatangi rumah Bu Warni. Sampainya di sana, tanpa berbasa-basi aku pun menceritakan semuanya dengan detail dari A sampai Z. Oh iya ya, apa mereka ada kaitannya dengan... Sautnya lirih tapi masih dapat kudengar. Dengan apa Bu? Dengan kematian Ratna. Secara mereka itu sering usil ke Ratna dan juga sering mengganggu semasa Ratna hidup. Jelasnya yang membuatku semakin yakin. Sial. Ternyata mereka... Pokoknya saya harus menuntaskan semua misteri ini, sambungku dengan tegas. Iya nak, semoga Allah memberimu petunjuk. Sebenarnya ibu ingin ke rumah mendiang Ratna. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa jadi petunjuk. Tapi ibu tak berani pergi ke situ sendirian. Sempat terpikir juga ibu ingin ajak Nak Aldo untuk ke rumah Ratna, tapi ibu takut akan jadi fitnah yang tidak-tidak nak. Naldo kan tahu sendiri orang-orang kalau udah ngegosip bagaimana. Sambungnya dengan panjang lebar. Aku pun hanya mengangguk dengan mengerti. Ya sudah Bu, kalau gitu saya pamit pulang dulu ya. Permisi. Iya nak, maafkan ibu ya, tidak bisa membantu banyak. Ibu hanya bisa mendoakan, semoga semuanya diberi kemudahan. Amin. Amin. Ibu gak apa-apa kok, semuanya udah cukup membantu.
Saya juga sangat berterima kasih ke Bu Warni karena sudah begitu peduli dengan Ratna. Kalau gitu saya pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Bu Warni dengan tatapan yang terlihat sendu. Singkatnya, aku pun merebahkan tubuhku sembari mematangkan strategi, dan aku memutuskan untuk mengunjungi rumah mendiang Ratna berharap menemukan petunjuk. Dan tak terasa mata ini terasa berat dan aku pun sudah terlelap. Di sisi lain, Udin kini tengah depresi karena kerap didatangi arwah Ratna. Kantung matanya terlihat menghitam dengan kondisi tubuh yang kian terlihat kurus kering. Bagaimana tidak, semenjak diteror Ratna, ia tidak bisa makan dan terus mengurung diri di kamarnya. Ia tak berani mengadu ke orang tuanya karena dia pikir situasi pasti akan bertambah buruk jika orang tuanya mengetahui yang sebenarnya. Sementara di tempat Udin, saat itu pukul menunjukkan di angka 2 dini hari. Udin pun saat itu masih terjaga. Matanya tak bisa terpejam. Udin pun sangat takut. Jika matanya terpejam, sosok Ratna akan datang lagi dengan wajah yang teramat menyeramkan. Kini tubuh Udin terasa lemas. Udin pun melangkahkan kaki menuju ke kamar mandi mencoba untuk mengiur tubuh agar tenaga sedikitnya kembali pulih. Saat Udin menyalakan air shower, sayup-sayup kudengar rintian seseorang saat aku mematikan shower untuk menajamkan pendengaran. Namun suara itu hilang setelah aku menyalakan kembali. Suara rintian itu kembali terdengar memilukan. Paling perasaanku saja, karena aku terlalu lelah dengan ini. Gumamku mencoba menenangkan diri. Dan tiba-tiba lampu pun mati menjadi gelap gulita. Sontak aku pun merinding mencoba membuka pintu. Setelah aku periksa, ternyata seperti ada yang mematikan saklar lampu. Aku pun kembali ke kamar mandi dan plak lampu kembali mati dan nyala dengan sendirinya. Dan saat aku ingin membuka pintu, pintu pun ternyata tak dapat terbuka seperti terkunci. Di situ aku mulai panik. Dan Ratna, jeritku dalam hati karena mulut terasa terkunci dan nafas tercekat. Kini giliranmu. Kau bisa berteriak sepuasnya, karena takkan ada yang bisa mendengarmu. Pakainya dengan mulut yang berhamburan mengeluarkan darah dan belatung. Kini Udin bagaikan seekor anjing di dalam kandang harimau. Dia terus menjerit dan meronta-ronta tapi naas. Tak ada yang bisa mendengarnya. Ratna pun memicingkan matanya dengan penuh dendam. Kukunya yang tajam dan panjang diacungkan ke arah leher Udin. Jangan, tolong ampuni aku Ratna, ampuni aku. Manusia biadab tak tahu diri. Kau pikir kata maafmu akan kudengar, ah? Kau harus mati, kau harus mati. Udin pun terdiam dengan air mata yang luruh. Dengan deras di kedua pipinya dia sangat merasa bahwa hidupnya akan berakhir malam ini juga. Ratna beberapa kali membanting tubuh kurus Udin hingga terkapar tak berdaya. Kemudian Ratna mengangkatnya dengan mencekik lehernya hingga kuku panjangnya menembus ke tenggorokan Udin. Kemudian Ratna pun memuntahkan belatung dan cairan darah berbau busuk ke mulut Udin. Kemudian ia pun membenturkan kepala Udin ke toilet duduk, hingga toilet dan kepalanya sama-sama hancur. Dan juga terdengar erangan Udin bagaikan kambing yang disembelih. Erang Udin suaranya terdengar merdu bagi Ratna. Dan perlahan suara Udin menghilang dan nafasnya pun berhenti dengan posisi kepala masuk ke dalam lubang toilet. Dan kepala yang hancur dengan tanpa busana. Kau pantas menerimanya. Sosok Ratna pun tertawa puas dan perlahan menghilang meninggalkan Udin yang sudah tak bernyawa. Pada keesokan harinya, orang tua Udin tengah mengobrol di ruang makan tanpa belum mengetahui keadaan Udin yang kini sudah tak bernyawa. Pak, apa sebaiknya Bapak coba bicara dengan Udin? Sebenarnya ada apa, Pak? Tanya ibu Udin ke suaminya. Lah, biarinlah mah, gak ada apa-apa. Lagian kan dari dulu juga dia anaknya gitu, suka digambar doang sampai berhari-hari. Jadi ya biasa aja kali mah. Tapi kayaknya ini beda, Pak. Terakhir Mama lihat tuh, tubuh Udin semakin kurus banget. Apa gak sebaiknya kita ajak ke rumah sakit, Pak? Ini beda loh, Pak. Ya sudah, Mama coba samperin dia, Gi. Papa tunggu di sini. Habis itu, coba kita ajak ke rumah sakit buat periksa. Ya sudah, Mama samperin dulu ya, Pak. Akhirnya Ibu Udin pun menuju ke kamar Udin. Tok tok tok. Din, buka nak.
Ini Mama, Udin. Hening tidak ada jawaban. Udin, tolong buka nak. Ibu mau ngomong. Setelah lama mencoba, akhirnya Ibu Udin pun kembali ke ruang makan menghampiri sang suami. Pak, Udinnya gak nyaut pak. Kamarnya juga terkunci. Sini deh, Papa ikut Mama ih. Dengus Ibu Udin mulai kesal. Iya ya, ayo. Din, buka Din. Ini Papa nak, bukain dong. Tetap hening tidak ada jawaban. Pak, apa kita coba dobrak saja? Mama mulai khawatir pak. Ya sudah, Mama mundur dulu ya. Papa dobrak. Dan brak, saat itu pintu pun terbuka, terlihat kamar Udin yang berantakan. Dan Udin tidak ada di tempat lain, sang ibu berinisiatif menuju ke kamar mandinya. Coba pak, ini kamar mandinya juga terkunci. Dobrak saja pak, cepetan. Seru Ibu Udin dengan nada semakin panik. Ya sabar ih, Mama yang tenang. Dan saat itu setelah dibuka, jasad Udin pun dengan kepala hancur masuk ke dalam toilet dengan tanpa busana. Hah? Udin, Pak. Udin, Pak. Seketika Ibu Udin pun tak sadarkan diri. Seketika ayah Udin pun langsung panik. Dengan semua keadaan dia pun langsung kocar-kacir berteriak meminta tolong bantuan tetangga. Ia pun berlari keluar. Pak, Bu, tolong Pak. Anak saya meninggal. Istri saya pingsan. Teriak Bapak Udin dengan tangis yang tak bisa ditahan. Iya ya Pak, Bapak yang tenang ya. Kita ke sana. Kalian tolong segera hubungi rumah sakit. Akhirnya sebagian warga pun menghubungi rumah sakit. Dan sebagainya lagi masuk ke dalam rumah Udin. Seketika mata warga dibuat terbelalak melihat kondisi Udin yang sangat memprihatinkan sekali. Terlihat warga yang menahan mual seakan perutnya teraduk dengan kencang. Ini kenapa sampai begini ya? Astagfirullah. Sudah, mari segera kita angkat. Lalu kita serahkan ke rumah sakit. Cepat, balas Pak Sobar. Tolong yang lain angkat Bu Romlah dan juga dibawa ke rumah sakit. Singkatnya jasad Udin pun sampai di rumah sakit. Dan ibunya pun sudah tersadar meski kini kondisinya masih lemas. Pak, kenapa anak kita meninggal dengan mengenaskan? Apa salah anak kita, Pak? Dan siapa yang membunuhnya? Tangis Ibu Udin dengan sesenggukan. Papa juga tidak tahu, Ma. Udah, Mama ya tenang dulu saja ya, Ma. Yang sabar, Ma. Papa mau menghubungi teman Udin dulu ya. Dan juga kerabat keluarga kita. Jawab Bapak Udin mencoba menenangkan sang istri dan menghubungi semuanya. Dan saat menghubungi Mamat, tak lama kemudian Mamat pun mengangkat teleponnya. Loh, Bapak Udin, ada apa nih? Kok temen banget nelpon dia? Halo Pak? Halo Mat, Bapak mau ngasih kabar bahwa Udin meninggal. Bapak harap kamu bisa kesini ya untuk mengantarkan jasad Udin ke makam. Jelas ayah Udin dengan singkat dan suara yang terdengar parau. Apa? Iya ya Pak, saya segera ke situ. Seru Mamat. Dan saat itu telepon pun terputus. Jantung Mamat seketika berhenti sejenak, shock dan kaget mendengar kabar kematian Udin yang secara mendadak. Tangannya terlihat mengepal dan memukul-mukul tembok. Hah? Sial. Ini semua pasti ulah Ratna. Kurang ajar. Seru Mamat dengan penuh emosi. Akhirnya Mamat pun menghubungi Teguh dan Teguh nampak syok berat. Dan anehnya dalam telepon, setelah mendengar kabar Udin meninggal, dia tertawa terbahak-bahak. Gu, cepat kita kumpul ke rumah Udin. Udin tewas. Mengenaskan sekali, Gu. Ini pasti ulah arwah Ratna. Kita harus segera bertindak. Kalau tidak, akan jadi korbannya kita. Maka kita harus mencari orang lebih sakti sekarang. Runtuk Mamat dengan panjang lebar. Udin mati. Habis Udin kamu, dan pasti giliranku juga akan mati. Kita tidak akan selamat. Teguh tertawa tidak jelas. Akal sehatnya benar-benar tidak bisa dikendalikan setelah dia mendengar kabar Udin meninggal. Kurang ajar. Bangsat banget sih lo anjing. Kenapa lo malah ketawa sih? Dan ngomong apaan lo bangsat? Dengus Mamat penuh emosi mendengar ucapan Teguh. Dan telepon pun terputus.
pasti Teguh sudah gila. Ah, sial. Seru Mamat emosi kian memenuhi seluruh pikirannya. Degup jantungnya pun bergemuruh tak beraturan. Gue gak mau mati. Gue harus segera mencari orang sakti. Gumam Mamat dengan penuh emosi. Mamat pun kini tak menghiraukan kematian Udin ditambah Teguh yang kini hilang akal sehatnya. Dia lebih memikirkan keselamatan diri sendiri dengan bergegas mencari dukun sakti lagi. Di sisi lain kini Teguh tengah tertawa terbahak-bahak di dalam kamarnya sambil mengacak-acak benda yang ada di sekitarnya. Ibunya yang mendengar gemuruh dan teriakan pun kaget. "Dek, itu ada bersih apa? Coba lihat ke kamar Kak Teguh," ucap ibu Teguh yang tengah memasak. "Iya mah," jawab adik Teguh dengan singkat lalu bergegas ke kamar sang kakak. Dan ketika sang adik membuka kamar, ia melihat sang kakak tengah lompat-lompat di atas kasur tanpa menggunakan selai benang pun sambil tertawa-tawa. "Hah? Mama? Kak Teguh kerasukan, Mah. Mah, tolong." Teguh yang melihat adiknya berteriak pun menatapnya dengan tajam. Dan dia pun langsung menerkam sang adik hendak memerkosanya. Beruntung sang ibu bergegas menarik dengan kuat lengan sang adik. Mereka pun langsung berlari sekuat tenaga menjauhi Teguh sambil berteriak minta tolong. Di lain sisi, Teguh berlari keluar rumah dengan kondisi telanjang sambil tertawa-tawa. Dan dia juga berucap, Aku memperkosa gadis bisu dan temanku mati. Hahaha. Terdengar suara itu sepanjang jalan. Ternyata hampir setiap hari Teguh diteror arwah Ratna dan mentalnya semakin memburuk. Ditambah kematian Udin yang semakin membuat kondisi Teguh shock dan akhirnya Teguh pun hilang akal sehatnya. Kini dia berlarian ke sana kemari sambil mengucapkan itu. Sontak warga yang melihatnya pun berlarian menghindari Teguh. Mereka takut akan dicelakai oleh Teguh. Cerita sebelum Teguh menjadi gila. Kini Teguh tak tahu apa yang harus dilakukannya. Teguh pun sudah terlalu lelah dengan semua ini. Yang aku rasakan, keputusasaan yang kian mendera yang kurasa tak akan ada gunanya lagi aku menghindar. Hampir setiap hari arwah Ratna terus datang menghampiriku dengan wajah yang menyeramkan. Walaupun jujur, aku dulu pernah menyimpan rasa cinta terhadap Ratna. Tapi kekhilafanku terlalu fatal, sehingga aku sulit menolak ajakan teman-temanku dan takut dengan ancaman dari teman. Akhirnya aku ikut serta dalam tindakan keji itu. Dan kini penyesalan pun tiada guna. Setelah aku yakin kematian teman-temanku itu karena arwah Ratna yang menuntut balas dendam. Entahlah, kurasa tiada gairah lagi diri ini melanjutkan hidup. Semuanya sudah terlambat. Melawan pun percuma. Saat itu pukul menunjukkan 3 dini hari. Energiku mulai terkuras habis dan perlahan mataku mulai terpejam. Dan di dalam tidur, aku bermimpi bertemu dengan sosok yang tak asing di mataku. Dia adalah sosok Ratna. Wajahnya nampak cantik sekali seperti biasanya saat ia hidup. Kukucek kembali kedua mataku. Dan benar dia adalah Ratna. Gadis yang sempat kukagumi. Dia pun melambaikan tangannya seolah memanggilku dengan senyuman yang menggoda. Kuhampiri dia dengan perlahan dan senyuman yang mengembang. Dia pun dengan lembut memulai wajahku dengan manja. Jujur aku pun tak tahan dan akhirnya aku melumat bibirnya dengan brutal. "Aku tahu kau mencintaiku, bukan?" ucap Ratna diiringi desahannya yang membuatku semakin terbuai. Iya, aku sangat mengagumimu," dengusku dengan nafas terengah-engah. "Tapi kenapa kau melakukan semua ini? Kau tahu kan, kau harus membayarnya lebih pedih," ucapnya diiringi dengan aroma busuk yang sangat menyengat. Perlahan ku buka mata dan tiba-tiba saja mulut Ratna berubah menjadi taring tajam dan lebar. Sontak aku pun langsung berteriak dan mencoba lari. "Tidak, jangan mendekat," pakiku saat berusaha berlari. "Kenapa? Bukannya kau selalu ingin mencumbuku, ha? Teguh?" Pakiknya dengan wajah yang menyeramkan. Sambil melayang mengejarku, kaki terasa berat bak di semen dan tiba-tiba dia sudah berada di depanku. Dia pun lalu mencabik wajahku dengan kuku panjangnya. Aku pun tersungkur tak berdaya. "Kalian semua akan lenyap. Kini giliranmu." Hihihi. Seringkainya kulihat dia merangkak mendekatiku dan tepat di bawah alat vitalku, dan tanpa ragu dia pun menggigitnya hingga alat vitalku putus dan darah bercucuran. Aku pun terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Aku harus bagaimana lagi? Sesalku dengan sendiri. Teror Ratna benar-benar membuat Teguh hilang akal. Dia pun mengurung diri dan sering melamun, tak sekali tertawa tidak jelas.
Dan kini ia sedang menuai dari hasil perbuatan keji yang pernah dia lakukan. Dan Ratna tak akan membiarkan pelaku yang tega merenggut nyawanya dan kesuciannya tersisa. Di sisi lain, Mamat kini sedang tengah kocar-kacir penuh emosi, memikirkan cara untuk menyelamatkan diri sendiri, dan ia pun mengalami perubahan mental. Dia lebih mudah tersulut emosi, mengamuk dan membentak. Bahkan ketika ditanyai orang tuanya, ia tak segan membentak, bahkan hendak memukul orang tuanya. Ia pun memutuskan untuk mencari orang sakti seorang diri, dan tega mencuri uang milik orang tuanya dengan jumlah yang tak sedikit, guna untuk membayar dukun yang akan diperintahkannya. Akhirnya dia juga menemukan informasi dukun yang terkenal, tapi jaraknya lumayan jauh, sekitar memakan perjalanan 2 jam. Dia pun tak menghiraukannya. Dia langsung mengendarai kendaraan roda 4 dengan kecepatan tinggi. Perasaannya tengah gusar campur aduk disertai emosi yang kian memuncak. Kau pikir kau bisa membunuhku? Dasar wanita jalang. Sebentar lagi kau akan lenyap. Kau pikir aku akan tinggal diam, ah? Serunya Mamat dengan bangga. Ia tak tahu bahwa Ratna tidak akan membiarkannya lolos dari dendamnya dan akan menghalangi perjalanannya menemui dukun tersebut. Di sisi lain, Aldo yang kini kondisi badan dan pikirannya mulai pulih mencoba keluar rumah. Dia menuju ke rumah mendiang Ratna untuk mencari petunjuk atas kasus pembunuhan Ratna. Aku harus ke sana sekarang, sebelum semuanya terlambat. Tapi ini udah malam, gumamnya di dalam hati. Namun saat ia mengingat kembali wajah Ratna, ia pun beranjak dari tempat tidurnya dan melangkah keluar dari rumahnya, meminta kunci rumah mendiang Ratna kepada Bu Suwarni yang telah menyimpannya. Dan singkatnya, ia pun telah sampai di depan rumah. Tok tok tok. Assalamualaikum. Tanpa menunggu lama, keluarlah Bu Suwarni telah membuka pintu. Waalaikumsalam. Nak Aldo, ada apa nak malam-malam? Sini masuk dulu nak. Iya Bu, makasih. Tanpa basa-basi Aldo pun menjelaskan maksud kedatangannya. Jadi gini Bu, saya mau minta kunci rumah Ratna Bu. Saya mau menyelidiki sekarang. Oh iya ya, Ibu ada megang kuncinya. Tapi apa tidak besok aja nak? Ini kan udah malam loh. Emangnya kamu tidak takut apa? Insya Allah saya tidak apa-apa Bu. Saya sudah yakin. Malam ini, tolong ya Bu. Ya sudah, ini kuncinya nak. Kamu hati-hati. Kalau sudah, beritahu Ibu ya. Iya Bu, siap. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nak. Singkatnya kini kunci sudah ada di genggaman Aldo. Ia pun bergegas ke rumah Ratna yang tidak terlalu jauh dari rumah Bu Warni. Saat sampai di rumah Ratna, suasana nampak sunyi dan mencekam diiringi rumput ilalang yang lumayan tinggi. Nyali Aldo pun menciut, tapi rasa penasaran dan kepedulian terhadap Ratna mampu mengalahkan rasa takutnya. Kemudian ia pun membuka pintu tersebut. Bismillah, semoga berhasil, gumamnya. Namun sayangnya rupanya kunci pintu telah rusak karena karat dan tak bisa dibuka lagi. Tapi Aldo tak kehabisan akal. Ia pun berusaha mendobrak pintu sekuat tenaga. Akhirnya setelah beberapa kali dorongan, pintu pun berhasil terbuka. Hanya berbekal senter yang ia bawa, Aldo pun dengan langkah pelan memasuki rumah Ratna. Ia nampak terkejut dengan kondisi rumah yang nampak berantakan dan aroma bau yang tak sedap, tapi ia tak menghiraukannya. Ia terus mencari-cari sesuatu ke berbagai ruangan. Namun nihil, Aldo tak menemukan apa-apa. Di rumah kosong tersebut ia pun putus asa dan juga terduduk dengan lemas. Sial, tidak ada apa-apa di sini. Namun ketika ia beranjak dari duduknya dan melangkah, ia pun tersandung dan terjatuh cukup keras, hingga dia nyaris tertindih lemari yang usang. Namun saat ia mencoba berdiri, sekilas ia melihat sebuah kotak yang mencuri perhatiannya. Ia pun saat itu membuka kotak tersebut, dan betapa terkejutnya saat ia melihat gulungan kertas usang di dalamnya. Namun sayang lampu senter pun mulai meredup. Jadi dia pun bergegas keluar balik ke kontrakannya. Sial, kenapa senternya mau mati sih? Sebaiknya aku harus cepat-cepat pergi dari sini, gumamnya. Dengan langkah kaki sedikit cepat, ia pun pergi ke rumah kontrakannya. Setelah sampai, ia pun tak langsung membuka gulungan tersebut. Karena badannya kotor dan bau, ia pun memutuskan untuk membersihkan diri terlebih dahulu karena sudah tidak nyaman.
Bau banget sih. Mandi dulu aja deh sekalian. Setelah mandi dan rapi, ia pun menyeduh kopi dan menyulut rokok seperti biasanya. Dia ini akan bersantai di depan teras rumahnya. Akhirnya beres juga. Ini kira-kira apa ya? Dia pun membuka perlahan kertas usang itu. Dan betapa syok dan terkejutnya dia ketika membuka isi dan membacanya. Surat itu ternyata berisi catatan diari terakhir dari mendiang Ratna. Isi pesan itu, kini di dunia ini aku tidak memiliki siapa-siapa lagi. Semua orang yang menyayangiku telah pergi. Ayah, ibu dan nenek, semuanya telah pergi. Aku tak tahu harus kemana lagi, aku kemanakan lagi diri ini. Raga ini pun telah kotor dan menjijikan. Harapanku telah musnah saat mengingat sosok pria yang tulus menyayangiku dahulu. Pasti sekarang, jika ia mengetahui kondisiku yang sudah najis dan berantakan ini, pasti dia tak sudi melihatku. Tapi aku tak akan tinggal diam. Aku harus membalaskan dendamku terhadap gerombolan manusia bejat itu. Aku pasrah dan tak peduli. Jika kelak, aku akan mendekam di penjara. Aku ikhlas asal mereka menerima balasan dari rasa sakit ini. Untuk Aldo, maafkan Ratna yang tidak bisa menjaga diri sendiri saat jauh darimu. Harapan dan impian kita akan bersama kelak kini telah hancur karena aku. Tapi di lubuk hati paling dalam, aku sangat mencintaimu. Setelah membaca semuanya, seketika dada Aldo sesak, tangannya bergetar hebat. Air matanya pun luruh tak terbendung di kedua pipinya dan ia pun lepas kendali dan berteriak sangat kencang. Ratna, maafin aku Ratna. Andai aku datang lebih cepat, pasti semua ini tak akan terjadi. Geramnya. Setelah agak tenang, Aldo pun perlahan bisa mengendalikan dirinya. Ia berniat membongkar semua kasus yang terjadi terhadap Ratna dan ingin membicarakan pelaku yang tersisa. Aku harus membalasnya. Gumamnya tak terasa sayu matanya pun mulai meredup. Dan Aldo pun tertidur di bawah. Di sisi lain, saat itu pukul menunjukkan pukul 10:30. Mamat nampak menahan emosi mencari-cari alamat sang dukun yang tak kunjung ditemukan. Ia pun merasa berputar-putar saja di daerah tersebut. Anjing, gue harus kemana lagi nih? Kenapa jalannya kembali lagi di katusan sini? Saat akan menghubungi teman yang memberikan informasi tentang sang dukun, nasnya ponselnya mendadak mati. Dia pun semakin kesal. Bangsat, kenapa tiba-tiba bego mati? Sial. Dengusnya sambil menggebrak-gebrak setir mobil. Kini ia hanya berputar di daerah dekat hutan angker. Raut wajahnya pun panik nampak terlihat dari Mamat. Dan saat ia kembali melajukan mobilnya dengan cepat, tiba-tiba seperti ada kepala jatuh tepat mengenai roda depannya, sehingga mobil tak dapat bergerak dengan langkah gemetaran. Mamat pun keluar untuk melihat keadaan. Dan seketika ia berteriak histeris saat menemukan sepotong kepala dengan mata yang melotot sambil mengucap, Sini temani aku di sini. Mamat pun bergegas masuk kembali ke dalam mobil. Namun naas, mobil mendadak mogok tak bisa dinyalakan. Mamat pun makin syok dan juga gemetaran. Apa ini gue harus lari lagi? Ucap Mamat kebingungan. Tanpa disadari ia pun lari tunggang langgang memasuki ke dalam hutan. Malam itu terasa begitu panjang bagi Mamat. Tak terasa ia memasuki hutan terlalu dalam dan tersesat dengan nafas yang ngos-ngosan. Akhirnya dia pun terduduk di sebuah pohon besar untuk sekedar beristirahat. Tapi belum lama ia beristirahat, sejenak ia merasa seperti ada yang sedang memperhatikannya puluhan pasang mata di balik rimbunan hutan itu. Ia pun gemetaran. Sikap yang arogan dan karang kini seolah hilang entah kemana, diganti dengan dia yang sekarang meringkuk sambil memeluk kedua lututnya di bawah pohon. Aku tidak mau mati. Aku tak mau mati. Siapapun tolong saya. Kini ia tak bisa melakukan apapun. Kini ia pun kembali dikejutkan dan ramai derap langkah menuju ke arahnya dengan langkah kaki yang berat. Dan benar saja, puluhan makhluk dengan berbagai macam bentuk ramai mengelilingi Mamat. Siapa itu? Jangan mendekat. Jangan. Tolong. Manusia sepertimu pantas dijadikan budaku. Gelagar sosok tinggi besar dengan mata merah menyala.
Dan gigi runcingnya semakin mendekati Mamat diiringi sosok lain yang mencoba meraih tubuh Mamat. Dan saat ia menoleh ke atas, ia seperti mendengar cekikikan tawa yang tak asing di telinganya. Dan iya, sosok arwah Ratna tepat berada di atas kepala Mamat. Hehehe, tenang. Aku tak akan membiarkanmu mati dengan cepat. Akan kunikmati rintihanmu malam ini juga. Hehehe, pekiknya arwah Ratna. Ratna, ampun. Aku mengaku aku salah. Tolong biarkan saya hidup, Ratna. Manusia biadab, kau tak pantas mendapatkan ini semua. Sekarang, rasakanlah. Dengus Ratna penuh dengan dendam. Dan seketika itu juga, tubuh Ratna semakin membesar dan melebar. Jantung Mamat pun berdegup tak bernaturan, nafasnya putus-putus ketika melihat puluhan sosok menyeramkan ditambah sosok Ratna yang kini dengan sigap mengat tubuhnya dan membantingnya dengan keras. Gemertak tulang dan rintihan Mamat terdengar syahdu di telinga Mamat. Saat Mamat mencoba bangun, tiba-tiba sosok tinggi besar itu langsung menginjak perut Mamat. Sakit. Ampun, tolong saya. Ampun. Sosok lain pun tak tinggal diam. Mereka bergegas mengerubungi tubuh Mamat dan dengan sadisnya, sosok tersebut bahkan dihidangkan makan malam yang lezat. Mereka berebut mendapatkan tubuh Mamat. Kini tubuh Mamat pun terseret-seret dijadikan santapan lezat para penghuni hutan larangan itu. Ratna pun menyaksikan semuanya diiringi tawa puas tiada henti. Makhluk-makhluk itu berbuat ada yang memakan bagian perut, kaki, tangan, dan kepala tubuh Mamat mengejang hingga dia tak bisa menahan rasa sakit yang teramat. Kini kondisi Mamat sangat mengenaskan. Dengan kaki dan kaki yang terlepas dari tubuhnya, perutnya pun telah kosong bagian dalamnya dengan kepala yang telah berlubang sebelah. Mamat hanya pasrah. Matanya melotot dengan mulut menganggap berlumuran darah, disertai air mata yang terus seluruh kedua pipinya rusak. Ratna pun melayang mendekati tubuh Mamat yang tinggal separuh badan. Dan Matilah manusia biadab. Pekiknya arwah Ratna. Disertai cengkeraman, Ratna pun mencabik-cabik alat vital Mamat hingga putus. Lalu dia melemparkannya ke gerombolan makhluk-makhluk di sekitarnya. Dan makhluk-makhluk itu pun berebut untuk memakan alat vital Mamat. Singkatnya seminggu pun telah berlalu. Ibu Mamat terlihat panik mencari keberadaan anak angkat satu-satunya. Pak, gimana ini Pak? Mama tidak pulang-pulang sudah 1 minggu. Mama khawatir Pak, ucap ibu Mamat dengan tangisannya. Sudahlah Ma, biarkan saja. Dia kan sudah dewasa. Biar dia mencari jalan sendiri. Lagian papa kecewa sudah membesarkan anak durhaka itu. Sudah, biarkan saja. Dia juga membawa sebagian harta kita. Pasti dia bisa hidup bertahan di sana. Sudah Mah, papa lelah jika membahas anak pungut itu. Papa sudah kecewa dengannya. Jika Mama ingin mencarinya, sana, cari sendiri. Sentak ayah Mamat yang nampak kecewa dan emosi dengan Mamat. Sang ibunya pun hanya terdiam dan berlalu ke kamar dengan menutup pintu dengan keras. Di sisi lain, kini Aldo sedang berjuang terus membongkar kasus pembunuhan Ratna. Ia baru sempat menghampiri Bu Suwarni karena selama ini ia cukup terpuruk dan terpukul setelah mengetahui isi surat Ratna. Kini ia pun sudah kembali pulih dan ingin menceritakan semuanya kepada Bu Suwarni. Tanpa berlama-lama, ia pun menuju ke rumah Bu Warni. Tok. Assalamualaikum Bu. Tanpa menunggu lama, Bu Suwarni pun membuka pintu. Dan dia merasa terkejut dengan kedatangan Aldo, dengan mata yang sudah mengembun seperti menahan tangis. Waalaikumsalam. Naldo kenapa? Masuk nak. Ini Bu, saya menemukan kebenaran dari kasus Ratna Bu. Saya menemukan ini. Ucap Aldo diiringi isak tangis yang tak bisa ditahan lagi. Aldo pun memberikan sepucuk catatan terakhir Ratna. Dan Bu Suwarni pun membacanya dengan seksama. Betapa syok dan terkejutnya Bu Suwarni saat membaca semuanya. Tangannya nampak bergetar disertai air mata yang langsung membanjiri di kedua pipinya. Astagfirullah nak Ratna, malang sekali nasibmu nak ya Allah. Andai nak Ratna mau sedikit terbuka dengan ibu, pasti ibu akan membantumu nak. Ya Allah. Tangis Bu Warni senggukan. Kita harus segera lapor ke polisi Bu. Tapi nak, kamu harus cukup kuat mendapat buktinya. Dan tulisan ini ibu rasa tidak cukup nak. Iya Bu,
Saya akan mencari bukti lagi. Kalau gitu, saya pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Tutup Aldo dengan buru-buru. Iya, Nak. Hati-hati. Waalaikumsalam. Malam pun tiba, energi Aldo terasa terkuras habis. Ia merebahkan tubuh dan ia teringat tentang semuanya. Dia kembali mengingat bahwa pelaku pembunuhan Ratna kini sudah merenggang nyawa. Ya Allah, aku harus kemana lagi untuk mencari keadilan bukti ini? Pasti bukti ini tidak cukup. Tapi mereka semua kan sudah pada mati. Apa kematian mereka karena arwah Ratna? Pusing. Iya, Teguh dan Mamat kan dia harus mendapat hukuman yang setimpal. Aku harus bergerak cepat. Tanpa disadari, ia pun terlelap karena kondisi badan yang sangat lelah. Pada keesokan harinya, ia pun bergegas mencari keberadaan Mamat dan Teguh. Saat melintasi warung yang biasa digunakan mereka untuk berkumpul, ia pun teringat sesuatu yang mencurigakan. Dan ia pun mampir untuk membeli rokok dan mencari informasi tentang gerombolan mereka. Pak, beli rokoknya sebungkus. Iya Naldo, baru kelihatan Nak. Iya Pak, lagi sibuk, jawab Aldo. Ia pun memanfaatkan keadaan itu untuk bertanya-tanya perihal Mamat. Pak, si Mamat dan kawan-kawan pada kemana ya Pak? Kok kelihatannya jarang ngumpul di sini lagi? Bapak kurang tahu Nak. Semenjak teman-temannya meninggal dengan cara yang tak lazim, sekarang mereka jarang ngumpul di sini. Katanya sih Mamat menghilang. Sudah semingguan ibunya mencari kemana-mana. Tapi ayah Mamat malah kelihatan emosi gitu Nak. Setelah bapak tanya, ternyata Mamat menghilang karena mencuri harta bapaknya. Ya sebenarnya bapak agak kaget sih mendengar semua itu, karena emang kelakuan Mamat begitu Nak. Dia aja sering ngutang di warung ini dan gak mau bayar. Padahal banyak utangnya. Padahal dia juga banyak uang. Kalau ditagih malah mengancam akan ngacak-ngacak warung bapak. Cerita pemilik warung panjang lebar. Oh begitu ya Pak. Tega banget ya Mamat orangnya Pak ternyata. Nah kalau si Teguh Pak, lah Naldo belum tahu. Si Teguh kan sekarang gila, tidak waras. Dia berlarian sambil telanjang Nak. Sudah beberapa kali ditangkap dan dibawa ke rumah sakit jiwa, namun kerap kali lolos dan sering mengganggu warga sekitar. Astagfirullah, kok gitu ya? Saud Aldo. Iya Nak, Bapak juga heran. Kenapa semuanya jadi janggal dan aneh? Saat Aldo menelisik ke arah belakang warung, ia seperti melihat gundukan tanah yang mencurigakan. Ia pun teringat kejadian sebelumnya. Ia pun penasaran dan menghampiri gundukan tanah itu di belakang warung. Saat itu ia pun bergegas ke belakang warung dan ia dengan siap membongkar gundukan tanah itu. Dan ternyata ia menemukan kain dan baju yang pernah ia temukan di kontrakannya. Ini kan... sudah pasti ini semua ulah mereka. Ia pun lalu masukkan kain tersebut dan bergegas kembali. Dan singkat cerita, kini Aldo pun nampak kebingungan harus mencari Mamat kemana lagi. Ia tak tahu bahwa Mamat sekarang sudah tewas di tangan arwah Ratna dengan mengenaskan. Tapi ia tidak menyerah. Ia bergegas ke kantor polisi untuk melaporkan semua kejadian yang menimpa mendiang Ratna. Sesampainya di kantor polisi, ia mendapat jawaban yang tidak memuaskan dari pihak kepolisian. Permisi Pak, saya mau melaporkan tindak kejahatan, yaitu pembunuhan dan pemerkosaan Pak, terhadap gadis bisu di desa saya. Baik, laporan saya terima. Apakah sekarang saudara mempunyai barang bukti? Ini Pak, ada kain dan pakaian penuh darah. Saya temukan di rumah pelaku, yang sekarang dijadikan kontrakan yang saya tinggali. Dan saya juga memiliki catatan terakhir dari korban Pak. Saudara ini siapanya si korban? Dan kapan kejadian itu terjadi? Sudah lumayan lama Pak. Kiranya berbulan yang lalu saat teman masa kecil korban. Mohon maaf Pak, setelah kami cek barang bukti, bisa saja ini semua direkayasa terhadap pelapor. Jadi saudara harus hati-hati. Dalam melaporkan tindakan, silakan datang ke sini lagi, membawa pihak keluarga korban. Agar lebih jelasnya, kalau semua ini bukti belum cukup kuat, harus ada pihak keluarga korban yang melapor sendiri. Raut wajah Aldo nampak kecewa. Ia pun beranjak pergi dari kantor polisi. Tak terasa waktu sudah hampir petang. Ia pun memutuskan untuk pulang memikirkan kembali bagaimana caranya untuk mengusut kasus Ratna ini. Sesampainya di kontrakan, ia nampak putus asa dan bingung.
Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Jujur hamba lelah ya Allah untuk mencari keadilan di dunia ini lagi. Gumamnya dalam hati dengan mata yang mengembun. Semoga kau tenang Ratna. Aku selalu mencintaimu, ucap Aldo pelan dan matanya mulai terpejam. Saat ia tertidur pulas, ia pun bermimpi sedang duduk di sebuah taman. Dan ia seperti melihat gadis cantik dari kejauhan. Dia menatap dirinya dengan senyum indahnya. Ia pun tak asing dengan wanita itu. Dan benar dia adalah Ratna, gadis impian pujaan hatinya. Dari dulu ia nampak cantik mengenakan baju serba putih dengan rambut kepang dua. Lalu Aldo pun menyapanya. Ratna? Kamu Ratna? Ucap Aldo sembari bergegas berjalan menghampirinya. Wanita cantik itu pun tersenyum dan menjawab, "Iya Aldo, ini aku Ratna." "Tapi kok kamu bisa bicara?" "Iya, sekarang aku bisa bicara. Dan aku sekarang sudah tenang. Terima kasih ya Aldo untuk semuanya. Maaf, kita mungkin tak bisa bersama di duniamu. Tapi aku akan selalu mencintaimu sampai kapanpun. Terima kasih banyak ya. Kamu adalah pria terbaik yang pernah aku kenal. Sekarang lanjutkanlah hidupmu dengan penuh semangat. Lupakanlah aku, karena aku akan ikut bahagia melihat engkau bahagia di duniamu. Jangan menangis lagi ya. Mereka juga sudah mendapat balasan yang pantas dan juga setimpal. Kini kau tak perlu lagi bersusah payah mencari keadilan, karena semuanya sekarang sudah adil. Dan sekali lagi, aku tenang. Dan terima kasih banyak, waktuku tidak panjang untuk berlama-lama di sini. Sampai jumpa Aldo. Ucap Ratna yang perlahan menghilang sembari jinjit mengecup kening Aldo. Aldo pun terpaku mendengar semuanya. Matanya mengembun menahan tangis ketika melihat Ratna yang perlahan menghilang dengan senyum indahnya. Sontak Aldo pun terbangun dari mimpinya. Dan saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 6:30 pagi. Ia terbangun dengan penuh rasa sesak dan haru, namun di sisi lain ia bahagia karena Ratna telah tenang. Aldo pun kini kembali ke kota tempat asalnya. Dia menceritakan semuanya kepada Suwarni sebelum dia pergi, karena dia menganggap Bu Suwarni seperti ibunya sendiri. 1 bulan kemudian, kini Aldo pun menjalani hidup semestinya. Ia kembali bekerja di sebuah perusahaan milik orang tuanya. Ia menjadi sosok pemimpin yang bijak dalam mengatur karyawan dan sangat menghargai wanita. Dan tidak heran, kini dia sangat disegani dan dihormati semua orang. Kedua orang tuanya pun sangat bangga dengan Aldo. Saat Aldo tengah rehat di kala kesibukannya, ia pun berselancar di sosial media dan mendapati bahwa kabar berita seorang pemuda mengidap gangguan jiwa tanpa busana tewas tertabrak kereta. Aldo yang melihatnya pun bergidik ngeri melihat daging manusia yang berceceran di rel kereta. Setelah diselidiki, pemuda tersebut berasal dari desa yang Ratna tinggali. Dan ternyata dia adalah Teguh. Setelah Aldo menyelidiki ciri-cirinya, astagfirullah ya Allah, dia beneran Teguh. Tapi di sisi lain, Aldo pun kini merasa lega dan menarik nafas dalam-dalam. Dan cerita pun tamat sampai di sini. Keadilan Tuhan itu pasti adil dan tidak akan bisa lari dari balasan Tuhan. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Dan kalian juga bisa mengambil sisi positif dan buang sisi negatif dari cerita ini. Mungkin itu saja yang dapat Kang Resul sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.